Fenomena hipnosis. Seseorang yang dihipnosis atau masuk ke dalam kondisi hipnosis akan mengalami sebuah fenomena yang unik. Ada 9 fenomena yang menarik di dalam hipnosis. Salah satunya adalah kataleptik. Seperti contoh berikut ini, jembatan kataleptik atau jembatan besi, di mana seseorang yang ditopang di bagian pundaknya dan juga bagian kakinya, tapi tubuh yang tengahnya begitu kuatnya, bahkan diinjak oleh 2 orang sekaligus. Bang, fenomena hipnosis itu bisa jadi kebal nggak bang? Kayak di video abang yang itu tuh. Berikut ini adalah penjelasan fenomena hipnosis. Halo, ketemu lagi dengan saya Wisnu Sulaiman. Salam Dikdaya. Kali ini kita membahas tentang fenomena hipnosis. Setidaknya ada 9 fenomena yang terjadi ketika seseorang itu dalam kondisi hipnosis atau terhipnosis. Salah satunya adalah kataleptik, di mana tiba-tiba tubuh seseorang itu mengalami tegang. Misalnya adalah kataleptik, tiba-tiba tubuhnya tegang dan gak bisa ditekuk. Jadi ini lurus seperti ini, nggak bisa ditekuk kayak ini. Dia tiba-tiba kaku. Atau seperti dalam video saya, seseorang yang dibuat kataleptik, teman-teman menyebut sebagai jembatan besi, di mana di bagian punggungnya kita topangkan sebuah besi atau kursi, kemudian di bagian betisnya juga kita beri topang besi atau kursi. Nah, di bagian tengah-tengahnya menjadi sangat kuat sekali. Bahkan diinjak oleh 2 orang sekaligus, tetap dia kuat sekali. Ternyata ada 9 fenomena hipnosis. Bang, 9 fenomena hipnosis itu termasuk hipnotis kebal kan bang? Jelasin dong bang. Oke, berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, relaksasi tubuh. Relaksasi tubuh adalah salah satu cara untuk membuat seseorang kita giring ke dalam kondisi trance hipnosis atau masuk ke dalam zona relaksasinya. Namun demikian, ketika seseorang itu dalam kondisi trance hipnosis, maka dia akan mengalami yang disebut sebagai relaksasi fisik. Ciri-cirinya adalah otot menjadi malas untuk berkontraksi, tubuh menjadi malas untuk digerakkan, dan juga pola nafas yang juga menjadi lambat. Kabar baiknya adalah kondisi relaksasi tubuh ini adalah kondisi terbaik untuk pemulihan stamina dan juga pemulihan kebugaran tubuh. Yang kedua, relaksasi mental. Relaksasi mental itu bisa digunakan sebagai tool untuk menggiring seseorang menuju kondisi trance hipnosis atau zona relaksasi. Tetapi ketika zona relaksasi terjadi, maka kondisi relaksasi mental juga akan otomatis terjadi. Relaksasi mental ini berhubungan dengan pikiran. Jadi ketika kita dalam kondisi sadar, biasanya pikiran kita tegang, ada stres, ada pikiran yang bermacam-macam. Nah, ketika terjadi relaksasi mental, kondisinya akan menjadi rileks di dalam pikiran kita. Dan efeknya adalah berkurangnya ketegangan pikiran, stres, atau mungkin juga pikiran-pikiran negatif. Yang ketiga, kataleptik. Kataleptik atau katalepsi adalah fenomena di mana subjek tidak lagi bisa mengontrol sebagian fungsi ototnya. Ini bisa terjadi secara spontan, artinya secara alamiah, atau bisa dengan menggunakan sugesti. Antara lain adalah ketidakmampuan seseorang itu menggerakkan kelopak matanya untuk membuka matanya, atau bisa jadi tiba-tiba orang tidak bisa menggerakkan beberapa bagian ototnya, seperti tangan kaku, atau kaki kaku, atau jari-jari yang kaku. Gak bisa, loro kaku. Ayo sama sekali aku nangis. Yang keempat, hypersuggestible. Dimana ketika seseorang itu masuk ke dalam kondisi trance hipnosis, maka dia akan memiliki kesediaan atau penerimaan sugesti yang meningkat pesat. 8 kali lipat atau mungkin 9 kali lipat lebih kuat dari di kondisi normal. Itulah kenapa kadang-kadang seseorang yang dihipnosis, kadang-kadang disugestikan hal yang aneh-aneh, maka dia akan menerima saja sebagai suatu bentuk kebenaran. Karena pikirannya menyerap informasi atau sugesti begitu saja.
Meskipun demikian, subjek memiliki kontrol penuh untuk menerima sugesti atau menolak sugesti, meskipun dia di dalam kondisi yang deep trance atau trance yang sangat dalam. Oke, 1, 2, 3 buka mata. Yang kelima, hyperestesia. Hyperestesia adalah peningkatan kepekaan terhadap semua jenis sensasi. Sensasi yang dimaksud di sini adalah termasuk rasa, bau, warna, suhu, gambar, dan suara. Dalam kondisi trance hipnosis, sensasi tersebut bisa dihilangkan, dimunculkan, dirubah, diperkuat, atau bahkan diperkecil. Yang keenam, hypermnesia. Pikiran bawah sadar adalah tempat penyimpanan dari sebuah ingatan permanen. Jadi ketika seseorang mampu masuk ke dalam kondisi trance hipnosis, maka dia akan lebih mudah mengingat sesuatu yang mungkin terlupakan atau yang mungkin dia tidak sadari, maka semua akan muncul dengan sendirinya. Bahkan semua pelajarannya akan mudah diingat karena dia sedang mengakses memori atau ingatan permanennya. Hal ini bisa terjadi dengan atau tanpa sugesti sekalipun. Karena pikiran bawah sadar adalah tempat penyimpanan permanen, ketika kita bisa mengakses itu, otomatis akan bisa mengingat semuanya yang mungkin terlupakan, termasuk mantan. Yang ketujuh, time distortion. Time distortion adalah di mana ketika seseorang melakukan hal tertentu, tidak terasa tiba-tiba sudah sore aja. Ketika kita melamun, tidak terasa tiba-tiba, sudah 1 jam kita melamun. Atau ketika kita relaksasi santai-santai di pantai gitu, tiba-tiba, sudah sore. Atau kita lagi nonton film kesukaan kita, tiba-tiba 2 jam tidak terasa waktunya. Kita lagi melamun, kita lagi santai, kita lagi nonton film favorit kita, adalah kondisi ketika kita masuk ke dalam kondisi trance atau sedang terhipnosis. Maka yang terjadi adalah time distortion. Tidak terasa tiba-tiba sudah 2 jam saja. Atau saking favoritnya film tersebut, tidak terasa tiba-tiba kita sudah 2 hari aja di bioskop. Kayaknya nggak mungkin ya. Ini berbeda ketika Anda di ruang tunggu. Oke, ketika Anda di ruang tunggu sendirian, itu rasanya 5 menit itu lama banget. Jadi ketika kita dalam kondisi trance, yang terjadi adalah time distortion. Yang kedelapan, hypnotic anesthesia. Anestesia adalah ketidakmampuan seseorang itu merasakan sebuah sensasi, termasuk rasa sakit. Dalam istilah lainnya, anestesia adalah membuat tubuh menjadi mati rasa. Hypnotic anesthesia ini bisa terjadi secara alami, ketika tubuh itu sudah rileks, bisa jadi dia akan muncul anestesia. Ini ada pengalaman saya ketika saya menghipnosis di luar, dan kebetulan di sana ada nyamuk yang banyak sekali, tiba-tiba dia merasakan sakit dikit nyamuk. Karena tubuhnya secara alami muncul fenomena hypnotic anesthesia. Sekali lagi, bisa secara alami muncul atau dengan sugesti. Teknik ini juga digunakan oleh teman-teman yang bergelut di dunia khitan atau sunat, atau juga persalinan. Ini untuk mengurangi rasa sakit selama di khitan atau selama persalinan. Dengan hypnotic anesthesia yang disugestikan. Yang kesembilan, hypnotic amnesia. Hypnotic amnesia adalah ketidakmampuan seseorang mengingat suatu informasi, sebagian atau seluruhnya, akibat dari sugesti. Amnesia sebagian atau partial amnesia ini juga merupakan ciri seseorang itu sudah masuk ke dalam level yang cukup dalam, yaitu level trance somnambulism. Ingat satu hal, bahwa pikiran bawah sadar itu juga memiliki kontrol terhadap sugesti yang diberikan. Apakah dia akan menerima saja sugestinya atau menolak sugesti tersebut. Itu artinya pikiran bawah sadar juga memiliki kontrol apakah dia akan memberikan informasi atau menolak memberikan informasi. Apakah informasi tersebut akan disembunyikan atau dihilangkan,
pikiran bawah sadar masih memiliki kontrol. Karena sekali lagi pikiran bawah sadar memiliki kontrol untuk dia tidak bisa membongkar dengan serta-merta sebuah rahasia yang disimpan. Jadi tidak bisa seseorang yang dengan tiba-tiba dihipnosis dan kemudian dia berkata jujur sejujur-jujurnya. Oke, demikian 9 fenomena hipnosis yang sudah kita jelaskan kepada Anda. Bang, hipnotis kebal tadi belum dijelaskan bang. Gak ada itu bang. Oke, ini ada satu pertanyaan yang menarik yang ditanyakan juga kepada saya. Dia pengen bisa menghipnosis karena dia pengen kebal senjata tajam. Hal ini memang tidak dapat disalahkan. Kenapa? Karena informasi di YouTube ternyata ada yang memberikan tutorial bahwa ketika dia dihipnotis menjadi kebal. Padahal dengan dihipnotis itu tidak ada hubungannya dengan kebal. Ya, kalau Anda melihat video saya yang kebal, itu bukan dihipnotis. Itu adalah trik sulap belaka. Demikian untuk video kali ini tentang fenomena hipnosis. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan like. Jika Anda tidak suka dengan video ini, silahkan dislike saja, bebas saja. Jika Anda merasa video ini bermanfaat bagi Anda, silahkan juga bagikan ke sosial media kamu. Dan boleh juga untuk subscribe channel ini jika Anda merasa butuh untuk video-video saya selanjutnya. Demikian, saya Wisnu Sulaiman, salam Digdaya. Video ini dipersembahkan oleh kelasdigdaya.com, media belajar online untuk hipnotis, hipnoterapi, quantum mesmerism, dan juga NLP.